Intensitas pertemuan politik menjelang pemilihan presiden semakin kencang. Hari ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu Ketua Umum Partai Hanura Wiranto di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup. Megawati maupun Wiranto mengakui pembicaraan keduanya untuk menyamakan beberapa hal yang masih disamakan, serta memperkuat konsep koalisi besar di parlemen. Untuk melakukan suatu nantinya koalisi partai besar, sehingga dengan demikian kami mencoba untuk menyamakan hal-hal yang memang sudah bisa disamakan. Dengan demikian maka tentunya hal-hal ini akan bisa terus bergulir. Yang pasti adalah bagaimana kita bekerja sama di parlemen. Kita bertemu di sini untuk memperkuat konsep koalisi besar yang dulu pernah kita gagas, ya. Dan sekarang kelihatannya sudah hampir final. Setiap hari ada kemajuan dalam proses penyatuan partai-partai untuk masuk koalisi besar dalam konteks parlemen, ya, sehingga ada namanya koalisi parlementer. Itu yang kita bangun dulu. Untuk koalisi besar partai apa, Pak? Mengenai koalisi dalam pemilihan presiden, baik Megawati maupun Wiranto memastikan dalam 1-2 hari ini akan bertemu lagi dengan seluruh ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi besar. Hal-hal yang mengenai pencalonan itu akan terus diproses lagi, sehingga dalam 1-2 hari ini kami akan melakukan suatu pertemuan yang sifatnya, kalau hari-hari ini bersifat seperti bilateral, maka di hari yang akan datang ini akan dilakukan secara multilateral. Wacana itu ada tuh, wacana untuk pengerucutan calon presiden wakil presiden itu mesti ada. Termasuk Partai Hanura dengan Partai Golkar pun sudah membangun satu kesepakatan menuju ke arah sana. Nah, kita tunggu aja hasilnya. Kalau dari artinya Sebelum bertemu Wiranto, Megawati Soekarno Putri juga bertemu Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali. Keduanya juga membahas arah koalisi besar di parlemen. Tim Liputan Metro TV. Setelah memimpin rapat mingguan DPP PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri siang tadi berkunjung ke rumah mantan Danjen Kopassus Jenderal Purnawirawan Wijoyo Suyono. Megawati didampingi oleh sejumlah anggota DPP PDI Perjuangan, diantaranya Puan Maharani, Arief Budimanta, Adang Ruyatna, dan Cahyo Kumolo. Sementara dari para purnawirawan hadir mantan Danjen Kopassus ke-6 Jenderal Purnawirawan Wijoyo Suyono, mantan Wakasat Letnan Jenderal Purnawirawan Suryadi, Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnagri, dan Brigjen Purnawirawan Roh Basuki. Dalam pertemuan antara fungsionaris PDI Perjuangan dengan 4 purnawirawan TNI ini, dibicarakan mengenai kriteria calon presiden yang tepat untuk memimpin bangsa Indonesia. Mereka sepakat pemimpin bangsa adalah pribadi yang mampu mengembalikan jiwa dan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 pada kehidupan bangsa Indonesia. Tadi yang saya pantau itu antara lain yang dibicarakan oleh Ibu Mega maupun Pak Wijoyo Suyono, yaitu bagaimana dalam perjalanan bangsa ke depan ini, bangsa Indonesia ini tetap atau lebih komit lagi terhadap jiwa atau roh yang terkandung, nilai-nilai yang terkandung dalam 5 Undang-Undang Dasar 45. Ditegaskan oleh Pak Wijoyo Suyono tadi, oleh kami purnawirawan, itu bahwa roh itu ya, itu jalan yang tidak ada duanya bagi kami, sehingga itu harus dipertahankan gitu. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pernah menerima kunjungan sejumlah purnawirawan TNI di kediamannya. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah masalah dalam pemilu legislatif lalu, seperti masalah carut-marut DPT. Tim Liputan Metro TV. Sebelum bertemu Wiranto, Megawati Soekarno Putri juga bertemu Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali. Keduanya juga membahas arah koalisi besar di parlemen. Tim Liputan Metro TV.
Intensitas pertemuan politik menjelang pemilihan presiden semakin kencang. Hari ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu Ketua Umum Partai Hanura Wiranto di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup. Megawati maupun Wiranto mengakui pembicaraan keduanya untuk menyamakan beberapa hal yang masih disamakan, serta memperkuat konsep koalisi besar di parlemen. Untuk melakukan suatu nantinya koalisi partai besar, sehingga dengan demikian kami mencoba untuk menyamakan hal-hal yang memang sudah bisa disamakan. Dengan demikian maka tentunya hal-hal ini akan bisa terus bergulir. Yang pasti adalah bagaimana kita bekerja sama di parlemen. Kita bertemu di sini untuk memperkuat konsep koalisi besar yang dulu pernah kita gagas, ya, dan sekarang kelihatannya sudah hampir final. Setiap hari ada kemajuan dalam proses penyatuan partai-partai untuk masuk koalisi besar dalam konteks parlemen, ya, sehingga ada namanya koalisi parlementer. Itu yang kita bangun dulu. Untuk koalisi besar partai apa, Pak? Mengenai koalisi dalam pemilihan presiden, baik Megawati maupun Wiranto memastikan dalam 1-2 hari ini akan bertemu lagi dengan seluruh ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi besar. Hal-hal yang mengenai pencalonan itu akan terus diproses lagi, sehingga dalam 1-2 hari ini kami akan melakukan suatu pertemuan yang sifatnya, kalau hari-hari ini bersifat seperti bilateral, maka di hari yang akan datang ini akan dilakukan secara multilateral. Wacana itu ada tuh, wacana untuk pengerucutan calon presiden, wakil presiden itu mesti ada. Termasuk Partai Hanura dengan Partai Golkar pun sudah membangun satu kesepakatan menuju ke arah sana. Nah, kita tunggu aja hasilnya. Kalau dari artinya Hingga kini sikap politik Partai Persatuan Pembangunan atau P3 masih belum jelas akan bergabung ke blok mana. Rapimnas P3 25 April lalu memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Surya Dharma Ali untuk menentukan arah koalisi pada Pilpres Juli mendatang. Namun dalam komunikasi politik yang dilakukan SDA dalam beberapa hari terakhir, arah sikap partai berlambang Ka'bah ini masih kabur. Sehari setelah bertemu Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala, Surya Dharma Ali menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Malam nanti rencananya SDA akan menemui Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor. Surya Dharma Ali tampaknya masih menimbang-nimbang pihak mana yang mengajukan tawaran yang paling menguntungkan. Dengan perolehan 5,4% suara, P3 memang bisa sedikit jual mahal. Tak kurang Partai Golkar menyebut P3 masuk dalam koalisi besar yang digagasnya. Meski mengaku belum tahu persis konsep koalisi besar yang dirumuskan Golkar dan PDI Perjuangan, Surya Dharma Ali mengaku lebih nyaman berkomunikasi dengan Partai Golkar. Yang saya rasakan sampai dengan hari ini memang komunikasi dengan Demokrat agak tersendat, ya, agak tersendat. Jadi komunikasi yang lebih mudah itu dengan partai-partai lain. Saya tidak tahu, mungkin terlalu sibuk ya mengolah kemenangan. Sesepuh P3 yang juga mantan Wakil Presiden Hamzahas juga melakukan manuver. Senin lalu Hamzahas menemui Presiden SBY. Kala itu ia beralasan pertemuan ini membahas kisruh politik. Namun sejumlah kalangan menilai kunjungan Hamzahas ini sebagai pendekatan politik. Sebelumnya aroma perpecahan tercium pekat di arena Rapimnas P3. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Bahtiar Kamsah dan sejumlah pengurus DPP melakukan aksi walkout karena kecewa atas tidak terakomodasinya aspirasi mereka dalam menentukan arah koalisi. Ke arah mana P3 akan berkoalisi, keputusan sepenuhnya ada di tangan Surya Dharma Ali. Tim Liputan, Metro TV. Setelah memimpin rapat mingguan DPP PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri siang tadi berkunjung ke rumah mantan Danjen Kopassus, Jenderal Purnawirawan Wijoyo Suyono. Megawati didampingi oleh sejumlah anggota DPP PDI Perjuangan, diantaranya Puan Maharani, Arief Budimanta, Adang Ruyatna, dan Cahyo Kumolo. Sementara dari para purnawirawan hadir mantan Danjen Kopassus ke-6, Jenderal Purnawirawan Wijoyo Suyono, mantan Wakasat, Letnan Jenderal Purnawirawan Suryadi,
Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri dan Brigjen Purnawirawan Roh Basuki. Dalam pertemuan antara fungsionaris PD Perjuangan dengan 4 purnawirawan TNI ini, dibicarakan mengenai kriteria calon presiden yang tepat untuk memimpin bangsa Indonesia. Mereka sepakat pemimpin bangsa adalah pribadi yang mampu mengembalikan jiwa dan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 pada kehidupan bangsa Indonesia. Tadi yang saya pantau itu antara lain yang dibicarakan oleh Ibu Mega maupun Pak Wijoyono, yaitu bagaimana dalam perjalanan bangsa ke depan ini, bangsa Indonesia ini tetap atau lebih komit lagi terhadap jiwa atau roh yang terkandung, nilai-nilai yang terkandung dalam 5 Undang-Undang Dasar 45. Ditegaskan oleh Pak Wijoyono tadi, oleh kami purnawirawan, itu bahwa roh itu ya itu jalan yang tidak ada duanya bagi kami, sehingga itu harus dipertahankan gitu. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pernah menerima kunjungan sejumlah purnawirawan TNI di kediamannya. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah masalah dalam pemilu legislatif lalu, seperti masalah carut-marut DPT. Tim Liputan Metro TV. Dimotori oleh PDI Perjuangan dan Golkar, sejak awal pekan ini 6 parpol peserta pemilu 2009 berniat menggalang kekuatan untuk menghadapi pemilu presiden 8 Juli mendatang. Koalisi besar yang terdiri dari Golkar, PDI Perjuangan, serta 4 partai papan tengah, yakni PAN, P3, Gerindra, dan Hanura, tidak hanya untuk menghadapi pemilu presiden. Dalam jangka panjang, kemitraan itu akan dilanjutkan hingga ke parlemen. Jika koalisi besar ini benar-benar terwujud, akan menjadi kekuatan yang bisa menandingi koalisi yang dibangun Partai Demokrat. Perpaduan 6 parpol tersebut diperkirakan akan menguasai 58,8% kursi DPR, sementara kubu Demokrat hanya menguasai 35,4% kursi. Upaya menyatukan kepentingan 6 parpol itu ternyata tidak mudah. 3 parpol yakni Golkar, PDI Perjuangan, dan Gerindra telah menetapkan kadernya untuk maju sebagai capres, yakni Yusuf Kala, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto. Upaya untuk menjajaki opsi lain sudah dilakukan Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini kini berupaya menyandingkan Yusuf Kala dengan Ketua Umum Hanura, Wiranto, pada Pilpres Juli mendatang. Pembahasan mengenai opsi ini kembali digelar di Posko Golkar di Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Manuver politik juga terus dilakukan oleh petinggi Gerindra. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Selasa siang menemui Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Sutrisno Bachir. Pertemuan antara Prabowo dan Sutrisno Bachir berlangsung di kediaman Sutrisno Bachir di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Belum jelas partai mana lagi yang akan diajak berkoalisi Gerindra guna menggolkan keinginan Prabowo menjadi presiden. Pertemuan ini melahirkan ide menyandingkan Prabowo dengan Sutrisno Bachir sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Jika masing-masing elit parpol terus bergerilya menggalang koalisi baru, bisa jadi ide membangun koalisi besar 6 parpol hanya sekedar gagasan. Tim Liputan Metro TV. Perhitungan kasar saja, kalau misalnya setiap orang yang mendapat pengobatan itu harus dengan 5 hari minimum. Nah, jumlahnya kecil, Singapura hanya 4 juta penduduknya
dia sediakan 3 juta sudah 75%. Ya, dosis itu adalah kita kali pemberian tablet. Regulasi yang saya sendiri belum terima nomor suratnya ya. Tapi ada 2 yang rekomendasi harus datang dari Mentan, tapi izin itu tetap datang dari Mendak. Nah ini dua-duanya sekarang sudah. Kita belum bisa melakukan itu karena tampaknya semua skenario ya dari virus ini sebenarnya seperti apa, ya. Bisa teruji dengan sehingga angka. Namun nanti di satu ya seperti undang-undang ada ketua umum dan koalisi untuk melakukan tindakan hukum itu juga nggak ada karena itu tindakan hukum untuk melakukan penelitian. Untuk melakukan koalisi untuk selanjutnya disebut ini melakukan tidak dewan hukumnya dan jadi untuk melakukan tindakan hukum disetujui atau diketahui. Nah sekarang baca, Mas. Baca dulu. Satu baca enak nggak bahasanya? Pokoknya bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Demokrat yang disebut sebagai Partai Demokrat. Kedua, titik-titik selaku titik Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai partai. Ya, itu tadi mitra koalisi tapi partai. Ini kan kompetisi. Kompetisi ini lebih banyak ke arahnya sewor ya. Artinya perang psikologis mempengaruhi massa. Seolah-olah mempunyai kekuatan yang besar, seolah-olah mempunyai dukungan masyarakat yang luas. Ini kan sewor kalau saya bilang. Karena apa? Kita lihat nanti setelah pemilu presiden selesai, koalisi apapun yang namanya pasti tidak akan solid karena berbagai kepentingan.